Foodies, gimana nggak ngiler kalau nikmatin bakso urat jumbo yang ditambah topping jando goreng? Eits, belum cukup, ditambah urat tendon pula. Wah, ini mah kombinasi yang jarang banget ditemuin ya. Tapi sekali muncul langsung jadi favorit para warga. Sampai Tesi juga ikut penasaran loh, jauh-jauh dong dia ke Bogor buat cobain warung bakso royal yang lagi happening banget ini. Foodies, waduh mendung-mendung gini enaknya emang yang hangat Foodies. Langsung kita gas ya, ini ada jando goreng. Jarang-jarang loh jando digoreng sama bakso urat yang jumbo. Foodies, jando itu bagian lemak sapi yang spesial banget loh. Teksturnya unik, kenyal, tapi mudah dikunyah. Jika biasanya jando diolah dengan cara direbus, nah di sini justru digoreng nih sampai crispy Foodies. Eits, tapi jangan salah, tekstur dalamnya itu masih juicy banget kok. Ini enak Foodies. Rasanya tuh kayak kulit, tapi lebih tebal. Dan dia nggak alot, lembut dalamnya, squishy. Enak nih, inovasi baru nih. Wah mantap. Wah, ini the best sih Foodies. Jando gorengnya pakein kuah. Beuh. Ini enak Foodies. Jadi segar kaldunya, terus kena gurihnya juga, kena crispy, kena squishy. Aduh lengkap banget Foodies. Bakso urat jumbo ini full dari daging sapi ya. Terus nih kalau ciri-ciri bakso fresh itu pasti teksturnya padat dan uratnya masih kelihatan jelas kayak begini nih. Kuahnya juga bukan kaldu sembarang loh Foodies. Ini murni hasil rebusan tulang dan daging sapi. Makin spesial lagi karena ditambah minyak bawang. Beuh, kebayangkan aromanya? Ini rangunya banyak banget sih Foodies. Jadi kalau yang biasanya kita ngunyahnya itu gampang aja, ini kita agak sedikit ada effort karena banyak rangu-rangunya gitu. Jadi emang sensasinya beda Foodies. Enak. Baksonya juga nggak tepung doang gitu kan. Kaldunya juga mantep banget Foodies. Ini dia meresap banget ya ke dalam baksonya. Pantes ya Foodies, pas jam makan siang bakso royal ini tuh langsung diserbu pengunjung. Apalagi kalau weekend, wah bisa habis 300 sampai 500 porsi loh. Mantap betul. Ini pesan apa tadi? Tadi bakso urat, Bakso urat, daging, sama daging ya? sama ayam bakso. Mie ayam bakso, Iya. kuahnya mantep ya? Ya emang saya ngerasa kaldunya oke banget ya? Baksonya gede tapi lumayan enak. Enak ya? Gede sama murah juga sih. Murah juga tapi gede, oh, porsi kenyang gitu ya. Ah mas, udah nyobain ini belum? Belum. Jangan goreng, nah, cobain dulu dong. Cobain, ayo mbak. Maaf ya. Iya, nah cobain. Gimana rasanya? Gurih? Gurih ya? Crispy ya? Nah yaudah, ini saya taruh sini ya. Oh iya. Tuh kan Foodies, pengunjung lain aja ngakuin semurce itu alias serece itu loh menu di bakso royal ini. Masa nih satu porsi jando gorengnya aja cuma 8.000 guys. Terus kalau satu porsi bakso urat jumbo ini 50.000 nih Foodies, tapi bisa banget buat sharing berdua. Tapi nih kalau lagi kalap ya bisa habis sendirian juga sih, saking endolnya soalnya. Ini dia urat tendon Foodies. Ini juga kelas banget nih di sini nih. Cobain ya. Foodies, urat tendon sapi itu bagian serat kenyal yang nempel di antara daging dan persendian sapi ya. And for your info, urat tendon itu biasanya agak alot kalau nggak dimasak dengan tepat. Eits, tapi kalau di sini no alot-alot club ya. Soalnya udah dipresto dulu tuh minimal 1 jam. Jadi si urat tendonnya ini Foodies, ini tuh lembut banget. Kayak lumer di mulut lah, karena dia udah di presto soalnya. Jadi lembut banget Foodies. Ini sih oke banget ya. Coba pakein bakso ya. Yuhu, kalau bakso urat jumbo tadi nih menurut Foodies kebanyakan buat makan sendiri. Tenang, ada versi setengahnya juga kok. Namanya bakso gimbal. Wah, dari namanya aja udah kebayang dong bentuknya. So
foodies yang udah pada kabita-bita nih alias kepengen banget, langsung aja gaskan ya ke Bakso Royal yang jualan di Bilangan Tajur, Kota Bogor. Makan receh, bener receh, tapi rasanya gak receh. Wah! Hah? Gak sabar foodies ya. Foodies, beli nasi padang di rumah makan Padang mah itu udah biasa. Kalau beli nasi padang di dalam mobil, udah pernah belum? Zaman now tuh emang ada aja ya gebrakan ya. Lengah dikit pasti ada aja yang baru. Just kita kepoin skuy. Tapi kalau mau beli nasi padang di sini harus ambil nomor antrian dulu tuh foodies. Ya ampun, udah kayak ngantri sembako aja nih pakai nomor antrian segala ya. Ya namanya juga biar tertib kali ya foodies karena saking ramenya. Antrian nomor berapa, Bu? 43. Nah, foodies kan. Saya nggak bohong. Pakai nomor antrian dulu buat makan. Luar biasa ini. Harusnya juga rasa luar biasa. Foodies, mobil yang jualan masakan Padang ini merupakan cabang dari Rumah Makan Padang Duo Putri yang ada di Bogor. Mobil Padang ini tercipta pada saat pandemi itu foodies. Ketika sang pemilik ingin mencari kegiatan agar tidak bosan. Nah karena orang tuanya itu memiliki rumah makan Padang, jadilah dia ikutan jualan masakan Padang juga. Wah kreatif ya. Giliran saya foodies nih, Mbak. Ya. Saya pesan pokoknya yang paling best seller di sini apa? Ada ayam kemangi. Ayam Dia kemangi. pakai kemangi kencur sama daun jeruk. Boleh. Apa lagi? Ada rendangnya. Rendang boleh. Telur boleh. Foodies, untuk satu porsi nasi Padang ini harganya mulai dari 10.000 aja. Tapi tergantung lauknya apa nih. Yang paling mahal juga palingan cuma sekitar 25.000 aja. Nah foodies, ini nih aneka lauk yang ada di mobil Padang Duo Putri ini. Ada tunjang, ada telur dadar, kepala kakap, rendang, cumi, ayam kemangi, ayam bakar, dan aneka jenis ikan goreng kayak lele, kembung, sama mujair juga ada. Banyak yes. Tapi emang harus gercep sih supaya kita kebagian yuk. Karena nih foodies, walaupun bukanya itu baru jam 11 siang, bisa jadi nih 2 jam kemudian udah habis aja ludes. Apalagi lauk-lauk favoritnya. Tapi yang pertama, kalau kita makan nasi Padang, kita harus cobain dulu nasinya. Karena nasi Padang itu harusnya misah-misah, nggak bersatu gitu. Bilangnya nasi perak gitu. Cobain nasi dulu ya. Nasinya misah, tapi nggak terlalu kering seperti yang di Padang aslinya. For your info nih foodies, rahasia nasinya bisa seperti ini itu karena nasi pulen dan juga peraknya dicampur foodies. Jadi buat yang gak suka terlalu kering nih, ini sih pas banget nasinya. Dalam sehari, mobil Padang Duo Putri ini bisa menghabiskan 30-40 liter beras. Wah, banyak juga ya. Si telur dadarnya. Telur dadar Padang tuh ada 2. Yang pertama ada yang kebanyakan terigunya, kebanyakan tepungnya. Tapi kalau yang ini foodies, lihat nih. Ini bener-bener telur yang lebih banyak telurnya dibanding tepungnya. Mungkin ini telur semua ya? Duh, nikmat bener makannya. Itu baru makan telurnya aja udah meresahkan. Gimana kalau makan lauk yang lain coba? Aduh, bahaya nih, bahaya foodies. Ayo foodies, lokasi jalannya ini terletak di Jalan Sawo Jajar di Kota Bogor ya. Rendangnya foodies. Dimana rendang itu adalah makanan nomor 1 di dunia yang terlezat. Teksturnya lembut. Kita masukin pakai nasi. Wih, rendangnya benar-benar bikin nendang sih. Sekali hap langsung sensasi kebahagiaan tercipta. Surganya. Oh ya ampun foodies, lembut banget sih cuminya. Gak perlu pakai tenaga nih untuk menggigitnya. Alias ini benar-benar effortless. Udah gitu rasa rempahnya juga medok nih foodies. Nikmat bener ya. Hijau-hijau ini bukan singkong ya foodies ya. Ini kemangi. Harusnya rasanya tuh seger, wangi, pedes, gurih. Bener nggak? Langsung aja kita tes. Wih, foodies ayamnya juga lembut, bumbunya medok banget nih. Ini sih yang masak berani banget nih rempahnya. Jadi buat kalian kaum mending ini nggak perlu pakai mikir ya, wajib banget buat cobain. Nasi Padang tuh ada 2 jenis buat saya.
Ada yang creamy, ada yang agak manis-manis, ada yang agak keras nih kasar. Nah, kalau ini tipe bukan yang manis creamy. Ini tipe Padang yang keras, rempah-rempahnya kuat, dan kasar gitu. Oh ya foodies, masakan Padang di sini resepnya dari Padang Pariaman, sesuai dengan asal kampung halaman pemiliknya. Makan receh, menunya receh, tapi rasa nggak pernah recehan. Foodies, siapa bilang uang 5.000 nggak bisa bikin kenyang plus sehat? Nih di Keranggan Bekasi ada loh warung nasi uduk goceng. Udah dapat nasi, kol, bihun putih, tahu kentang sayur kuning, dan juga jengkol semur. Wow, gong banget nggak tuh? Saking harganya se-friendly itu, yang beli masih silih berganti foodies. Seharinya aja tuh warung ini bisa habis sampai 60 liter beras tuh. Gak heran ya jualannya bertahan sampai 20 tahun. Mantap. Oh ya, di sini juga ada aneka camilan kayak puding dan juga gorengan buat temennya si lauk berat nih foodies. Dari bakwan jagung, bakwan sayur, tahu goreng, risol bihun sampai risol mayo ready semuanya. Ya come on foodies, waktunya kita icip semua nih. 5.000 doang, nih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang aku cobain ya foodies ya. Selamat makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini foodies, lihat. Di sini bihunnya warna putih nih foodies. Kenapa bihunnya warna putih? Karena tahu semurnya ini udah ada bumbu dari tahu semurnya, jadi bihunnya putih cukup, nggak perlu dikasih bumbu kecap lagi foodies. Sekarang kita cobain ya. Aku sekarang mau cobain tahu, kentang, sama bihun nih. Wah. Coba ya. Porsi nasi uduk goceng ini emang barbar, dijamin bikin perut anti lapar dan gak heran ya yang beli juga nggak kelar-kelar nih guys. Tahunya tahu kuning. Nih. Tuh. Tahunya itu empuk banget, lembut. Tapi bumbu semurnya itu ngeresep sampai ke dalamnya, foodies. Dan ini ada tambahan cabai-cabai juga, ada cabai rawitnya nih. Jadi rasanya itu kayak ada manis-manis tapi pedes, tapi gurih juga foodies. Wah, ini sih enak banget foodies. Wah. Apalagi udah dicampur semua kayak gini. Ini sudah paket komplit banget foodies, cuma harganya 5.000. Ini bihunnya juga nggak ngerti bikinnya gimana foodies, tapi lembut banget bihunnya. Terus bihun dicampur dengan sayur kol. Tuh. Mantap banget nih. Saya udah sampai keringetan dikit nih. Sayur tahu kuah kuning ini tuh salah satu ciri khas nasi uduk Betawi foodies. Tahu dimasak pakai santan dan juga kunyit hingga kuahnya kuning dan ngeresep banget ke dalam tahu. Wih, gurih endos. Kalau bihun ini tuh emang kreasi dari Mak Iki foodies. Bihunnya dioseng bareng sama kol, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga lada. Ketemu sama kuah sayur tahu dan kuah semur. Iya, stop global deh. Bu, Ibu paket 5.000-an juga, Bu? Iya sama. Wah. Apa menu yang paling Ibu suka di sini, Bu? Jengkol. Jengkol ya, Bu? Iya. Jengkolnya kenapa, Bu? Enak ya, Bu? Enak banget. Wah, empuk gitu ya, nggak amis ya, Bu ya? Wah, Ibu sering makan di sini berarti? Wah, sering banget. Sering banget, tiap hari? Iya, tiap hari. Waduh. Sore pagi. Yaps, kedai ini emang nama lainnya Warung Pagi Sore Mak Iki. Bukanya 2 kali sehari, ada shift pagi dari subuh hingga jam 8 pagi, dan shift sore dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Ini kayaknya bakwan ya? Ini bakwan bukan, Iya, Bu ya? bakwan. Oh, bakwan. Aku mau cobain bakwan nih. Dicampur sama nasinya juga. Ini bakwan jagungnya enak banget lagi. Jagungnya banyak banget di dalam. Ini jagungnya itu belum terlalu matang, foodies. Jadi pas dimakan ada garing-garingnya gitu. Wih, enak banget. Nah, ini juga nambah sambal kacang, foodies. Tuh, lihat sambal kacangnya tuh. Wah, ini sih enak banget, foodies.
udah pakai sambal nih. Kita cobain sambal kacangnya foodies ya. Karena sambal kacangnya enak banget, aku mau tuangin langsung sini. Luar biasa. Gak afdol ya makan nasi uduk Betawi tapi nggak pakai bumbu kacang em. Nah yang satu ini rasanya juara banget di lidah foodies. Kental, gurih, pedas, nikmat. Apalagi dicocol sama gorengan, waduh nggak bisa berkata-kata deh tuh. Pokoknya buat foodies yang mau cobain, mampir aja cus langsung ya ke nasi uduk Ma Iki. Makan receh, Makan receh, menu receh, menu receh, tapi rasa tapi rasa enggak recehan. enggak recehan. Mantap. Makasih Bu. Sama. Luar biasa banget. Iya, teksturnya ini kasur. Tekstur kasur. Nih. Teksturnya kasur banget gitu pokoknya pedes ya. Ini kasur, ini bantal, nah ini spray. Oh bener. Ini. Makan ini di tempat tidur dia ya Budis ya. Iya. Are you ready foodies? Menu makan receh kali ini khusus para pemberani karena pedasnya nggak kaleng-kaleng. Berani nggak? Yes, ini dia saatnya. Aku men-challenge kamu. Budis bisa lihat ya semuanya serba merah. Look Merah at- semua. Iya, merah. Sampai nasinya. Udah siap? Ya Aku udah. mau nge-challenge kamu seberapa kuat kamu makan pedas. Aku akan coba kuat banget. Boleh juga nih ya pede tingkat tingginya. Tapi kita mulai dari yang paling basic dulu ya foodies, nasi mercon. Disajikan dengan sambal merah khas yang diaduk-aduk hingga tercampur merata. Dari yang semula warnanya putih kayak nggak ada dosa, sampai jeng-jeng jadi merah mentereng dong foodies. Belum. Belum. Agak delay. Agak delay, tapi kalau di aku enggak nih pedas nih. Pelan tapi pasti nih guys, pedesnya mulai nggak santuy. Tapi lihat deh, Luka masih chill aja dong dia. Boleh juga nih Mr. Bule kekuatan lidahnya, em. Pedasnya tuh ada gurih-gurihnya ya, jadi nggak cuma rasa pedas aja. Jadi kalau misalkan rasanya pedas doang, nanti cenderung si nasinya akan rasanya pahit gitu karena Oh, terlalu gitu. banyak pedasnya. Nah kalau ini balance please sama rasa gurihnya. Foodies yang kurang bisa menolerir nih rasa pedas, ya udah sok atuh cheating dulu em, kita ke telur barendonya. Tapi kalau mau langsung dar ya udah tumplekin langsung aja dong ya. Gimana caranya makan? Pakai tangan lah ya makannya ya. Oh gini, nggak ada gigit, langsung makan. Iya gitu. Mau gimana makannya? Emang bisa makan tulang? Bisa, makanya cobain. Pertama kali kan? Emang pertama kali aku coba tulang, sebenarnya enak banget juga. Crunchy juga ya. Ada. Crunchy dari- tapi kayak agak. kasur. Ya, ingat kalau kita makan kasur. Oh dia pernah makan kasur berarti. Pernah makan kasur. Tulang rangu atau tulang muda yang dipilih biasanya ada di bagian kaki depan, kepala, dan juga sekitar iga. Teksturnya kenyal dan masih ada krek-kreknya gitu loh foodies, masih nyaman banget deh tuh buat dikunyah tipis-tipis. Tapi ini yang paling penting, kandungan kolagennya dong. Ini sih yang best banget buat elastisitas kulit kita. Glow up, jalur receh nih, cek! Kamu tahu kaki ayam? Iya kaki ayam. Ya. Iya, chicken feet. Iya. Ya, ini dia. Pernah makan? Nggak pernah makan. Nggak pernah makan. Segala-galanya dia nggak pernah makan. Dia makannya cuma Iya. umbi-umbian aja foodies. Yes, kalau tadi tulang belulangnya cek, sekarang giliran ceker tanpa tulang atau yang dikenal dengan sebutan duck ball. Pedesnya tuh jelas masih sama dong ya, mercon gitu loh foodies. Enak ya? Gimana teksturnya? Empuk. Kayak kasur juga. Kayak kan? Tapi kasurnya lebih Lebih soft.
Iya, lebih enak. Aku lebih suka tidur di kasur gitu daripada kasur Lebih gini. empuk. Oh iya bener, bener itu maksudnya itu ya Budis. Jadi maksudnya kalau ini kasurnya versi kasur yang empuk, kasur-kasur mahal di hotel gitu ya Budis ya. Ini Jadi kasur nyaman. 5 bintang. Bintang 5 Iya, ya. bintang 5. Buat bule kayak lu Kak, tekstur daging agak kenyal gini tuh emang sesuatu yang baru loh foodies. Secara di negara dia kan adanya cuman rare, medium, sama well done ya kan? Jadi otakku masih kaget cecep kayak dia tuh gigit. Apa sih? Apa sih? Mulu gini. Jadi walaupun rasanya enak, tapi teksturnya enak banget. Perlu adaptasi ya foodies ya. Berarti pas nih diajak makannya sama makan receh yang menunya tuh variatif banget ya. Iya. By the way, foodies yang dari tadi bertanya-tanya, level pedasnya tuh gimana sih? Semua menu mercon di sini tuh menggunakan cabai murni asli, campuran cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Pokoknya no gimmick tanpa tambahan perasa apapun loh. Cakep nggak tuh? Luar biasa banget. Di antara daging dan sardin. Teksturnya lebih kayak- daging, lebih penuh. Oh, lebih penuh, maksudnya lebih padat gitu ya foodies ya. Itu aku Kalau kita rasa. makan ini, kita rasa lebih kenyang. Yuhu foodies, tongkol merconnya approve langsung sama si Mas Bule nih. Bumbu merconnya itu somehow kayak nempel and cucok gitu sama tekstur daging ikan tongkolnya. Gimana? Kamu yang nggak bisa tahan panasnya ya? Pedasannya. Nggak bisa. Nggak bisa? Aduh, mohon maaf deh foodies. Kita yang orang Indonesia, malah kita yang kalah nih kayaknya nih soal pedas. Nyaman aku. Sedangkan aku kepedesan foodies, perut aku udah mulai panas nih ya. Bukan cuma di lidah, dia turun ke tenggorokan, terus dia turun lagi ke perut. Oh, kamu nangis. Aku nangis, aku butuh pundak. Yuk buat foodies pecinta huhah nih yang belum sah makan kalau nggak ada pedes-pedesnya. Nah kayaknya tempat makan ini fix deh, jodohnya kamu banget foodies. Soal harga udah lah ya, udah pasti receh kok. Harga paket nasi dan lauknya mulai dari 15.000, tapi kalau mau proteinnya aja boleh lebo, start from 8.000 aja. Ini dia nih, yang namanya apa nih Luka? Nggak tahu. Makan receh. Oh, menu receh. Iya, tapi rasa kaget. Tapi rasa gak recehan. Gak recehan dong. Nggak recehan. Nah iya, udah makan aja. Ya udah. Selamat makan ya. Makan ya. Wah, foodies, mulut ketemu mulut biasanya bergosip. Tapi kalau lidah ketemu lidah, biasanya sih lezat tuh. Yuhu, ini dia sego ilat alias nasi lidah jagoannya warung sego ilat Jawara. Sego ilat tuh menu khas kota Batik tuh foodies, berupa hidangan nasi dengan lauk serba jeroan kayak lidah dan juga otot sapi. Kuliner ini kaya akan rasa dan juga aroma rempah terutama dari kuahnya. Dengan harga seporsi 35.000, foodies tuh udah dapat nasi, lidah dan juga kuahnya, plus tempe orek kering, kentang Mustafa dan juga sambal. Nah, sego ilat Jawara ini tuh kasih pilihan beberapa menu ya. Ada sego ilat, sego otot, sego olor, sego daging, sego loro yang isi lauknya 2 jenis dan juga bebas nih buat pilih yang mana. Atau kalau foodies pengen icip semuanya, pilih aja menu sego campur. Pada dasarnya, kuahnya tuh mirip banget sama kuah gulai daging gitu loh foodies, tau kan? Eits, meskipun bersantan, kuahnya nggak terlalu kental ataupun medok kok. Tapi tetap aja tuh aroma gurih rempah bumbu dagingnya auto bikin perut bergejolak. Nah katanya sih ini tuh kali pertama buat Caca icip lidah sapi. Gimana nih Ca, kesan pertama icip ilat atau lidahnya? Tekstur dari lidah ini dia tuh kayak sedikit kenyal, tapi masih empuk foodies, jadi masih gampang dimakannya. Cuman dia tuh lebih ada tekstur kasarnya gini nih foodies. Kalau dibandingin kayak beef slice gitu misalnya, ini itu kurang ada lemaknya, tapi rasanya enak foodies. Teksturnya juga enak banget. Tapi beda banget nih kalau icip olor dan otot sapi. Olor itu bagian yang ada di tulang belakang sapi yang posisinya dekat dengan otak. Kalau dikunyah tuh foodies, olor selembut sumsum tapi nggak gampang hancur. Sementara otot sapi mirip dengan kikil atau tunjang ya, tapi lebih kenyal lagi. Foodies, di antara otot dan olor ini tadi emang teksturnya beda banget sih foodies. Kalau si olor ini nih,
dia itu teksturnya emang kayak empuk dan langsung hilang gitu di mulut rasanya. Ini oke sih buat kalian yang suka makanan yang agak empuk dan tidak terlalu banyak teksturnya, ini pas. Nah, kalau kalian yang suka tekstur harus cobain ototnya nih foodies, karena dia itu emang chewy dan bumbunya meresap. Jadi tuh bener-bener kenyal banget gitu. Ini oke banget sih foodies. Nah, buat foodies yang nggak bisa makan jeroan atau tetap kecarian daging nih, tenang, ada pilihan dagingnya juga kok di sini. Dagingnya ini menurut aku proporsi antara dagingnya dan lemaknya tuh pas banget foodies. Jadi pas di mulut itu berasa gurih dari lemaknya, tapi dagingnya yang empuk itu juga enak banget foodies. Last but not least, lazisnya kulineran di Sego Ilat Jawara ini bisa ditutup dengan segelas es coklat yang rasanya unik. Foodies, tadi aku pesen es coklat dan ternyata es coklat di sini unik foodies. Dia tuh kayak ada rasa gurih-gurihnya gitu dan nggak terlalu manis, tapi berasa banget susu dan coklatnya. Kayaknya foodies harus juga pesen itu deh kalau sini. Kesininya bisa dari siang ya foodies, soalnya Sego Ilat Jawara buka dari jam 11 siang. Setiap hari buka kok. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Rasanya itu lembut, wangi bawang putih, bawang merahnya tuh ketara banget. Jadi bener-bener full of bumbu, pas dibakar, aduh itu bener-bener langsung menyerap ke dalam sate kelataknya ini foodies. Wow. Mampir Kota Makassar, first stopnya pasti kudu melipir ya ke rumah makan Coto. Coto bukan sembarang Coto nih foodies, Coto yang mau Ihsan cobain ini berbeza dan punya fanbase yang banyak. Penasaran? Langsung aja kita let's go. Halo semuanya. Aduh. Masya Allah, ini dia bener-bener ya foodies ya. Ini tuh Cotonya paling luar biasa nih, rame banget nih, semuanya pada makan Coto doang. Ya, oh luar biasa, tapi kok kayaknya aku nggak dapet tempat ini ya. Ramai kan foodies? Yes, ini tuh pemandangan setiap hari di warung Coto Daeng Sirwa Makassar. Buka dari pagi hari, tapi siang menuju sore dijamin udah ludes foodies. Nama Daeng Sirwa diambil dari nama jalan tempat warung ini berdiri, yakni Jalan Abdullah Daeng Sirwa. Nah, salah satu yang bikin Coto ini jadi famous banget dan diserbu warga Makassar karena kuah Cotonya berwarna putih foodies. Warnanya putih bagai santan, tapi ini gak pakai santan loh foodies. Iya, kuah ini tuh pure campuran rempah dan kacang tanah aja. Nanti kita spill ya, bedanya dengan Coto kuah coklat tuh kayak gimana sih? Yang penting kita icip dulu Yusan, mumpung ada bangku kosong tuh. Aduh ini luar biasa, ini enak banget ya. Jadi begitu masuk, itu yang namanya rempah, yang namanya creamy. Makanya kan tadi dibilang kuah putihnya ini terbuat dari kacang juga ya. Jadi itu yang ngebuat dia tuh lebih creamy, lebih nati, kayak gimana rasanya? Dibilang lemak enggak, tapi kayak lebih ringan, tapi creamy gitu loh. Foodies, Coto kuah putih ini tuh emang punya tekstur yang lebih creamy dengan cita rasa gurih dari kacang yang pas banget di lidah. Perpaduan rempah seperti jahe, garam, bawang-bawangan, lengkuas, dan bumbu lainnya akur banget dengan kacang tanah yang udah halus dan menyebar di setiap suapan. Nah, salah satu kuncian kuahnya bisa berwarna putih ada pada pemilihan kacang tanah dan proses masak kacang tanahnya foodies. Takarannya juga harus ideal ya, biar rasa dan tekstur kuahnya tetap lazis. Resep ini sudah turun-temurun sejak tahun 1987. Wow, legend kan foodies? Yes, rasa kuah Coto bakalan double nikmatnya kalau semua pelengkapnya udah masuk. Rasa gurih dari kaldu sapi, gurih-gurih kacang, plus rasa rempah menyatu padu dalam satu suapan. Jadi begitu makan, ada gurih-gurihnya, asam dari jeruk, gurih-gurih, dan pedesnya ini baru nih, luar biasa nampol. Dan isiannya lihat nih, aduh, dia juga daun bawang dan juga bawang gorengnya ini bikin aromanya itu makin lebih kaya, rasanya juga lebih kaya. Kalau kuah udah diracik selesai selera, yuk kita lanjutkan dengan ketupat plus isian Cotonya yuk. Kalau makan Coto di Makassar, katanya makannya
ketupatnya jangan dicemplungin. Katanya orang-orang sini sih makanya gini aja nih. Nah, gini sendok, ya kan? Terus baru masuk sini. Katanya sih gitu. Aku nggak tahu. Menurut kalian gimana? Kalian cari tahu lah makanya yang bener gimana. Tapi katanya sih begini. Jadi ada crunchy-crunchy dari paru, ada keempukan kelembutan dari pipi. Ini kan hati nih. Tuh, kawin banget sama kuahnya. Kuah putih ini, kuah yang creamy ini dicampur dengan ketupat. Alamak! Foodies, mangkok coto di Makassar tuh emang dibungkus rata, berukuran mungil seperti ini. Tapi tenang, ini ukuran yang pas kok buat lambung. Isiannya dijamin melimpah. Potongan daging atau jeroannya gede-gede di sini Foodies. Foodies lihat aja sendiri deh kalau nggak percaya. Dia potongan dagingnya juga nggak pelit ya. Gede-gede. Memang definisi kalian itu dalam satu sendok, begitu ngambil ketupat, ngambil satu daging ini pas banget ukurannya. Jadi pas banget masuk ke mulut, pas ya. Foodies, nggak heran ya kalau coto daeng sirwa ini tuh rame terus dan bertahan sudah lebih dari 30 tahun. Karena rasanya lazis banget. Walaupun terlihat ramai dan super hektik, tapi tenang, kelainan di sini gercep dan satset kok Foodies. PR-nya cuma nunggu bangku kosong aja sih. Makanya semangat dan selamat makan Foodies. Ya, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau udah lihat sate kelatak dengan kuah kaldu kambing yang ngebul-ngebul kayak begini, duh siapa sih ya yang bisa tahan? Apalagi ditemani sama tengkleng kambing yang pedas gurih dengan porsi yang brutal. Pas banget nih rekomendasi makan besar bareng family. Semua varian menu harganya 32 ribuan aja. Jaminan kenyang maksimal nih Foodies. Tuh, habis dibakar, kita langsung aja santap-santap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kesan pertama, kelataknya itu lembut, kemudian wangi bawang putih, bawang merahnya tuh ketara banget. Tadi udah siram-siram dengan bumbu dulu warna putih ya kan. Nah, itu adalah bumbu khasnya kelatak. Jadi bener-bener full of bumbu pas dibakar. Aduh, itu bener-bener langsung menyerap ke dalam sate kelataknya ini Foodies. Wow. Enak. Jadi meskipun belum tambahin yang lain-lain, asin gurih berempah udah melekat banget di dalam si daging sate kelataknya ini. Tengkleng kambingnya nggak kalah juara loh Foodies. Kuah angetnya tuh cocok banget buat disantap pas cuaca lagi adem. Meskipun aku lebih suka gurih sebenarnya, tapi ini menurut aku manisnya tuh nggak bikin enak. Jadi manis berempah, kemudian ada gurih-gurihnya juga sedikit, tapi memang cenderung rasanya itu manis. Nah, menurut aku ini oke punya di lidah. Wow. Kuahnya cenderung kental ya dengan sensasi manis yang berempah. Emang sih kalau resep keluarga kayak begini mah nggak ada duanya ya Foodies. Pas masuk mulut nggak mau berhenti nih. Ada satu menu lagi yang juga wajib kalian coba. Namanya adalah kici. Ya, kici itu kalau orang Sumatera artinya kecil. Tapi kalau ini aku lihat-lihat porsinya juga gede nih Foodies ya. Ini dia. Dibilang lebih lembut iya karena dia daging, sama manisnya menurut aku pribadi lebih sedikit dari yang tengkleng. Kalau tadi kan tengkleng itu kayak benar-benar manis dan ada rempah-rempahnya lebih strong. Nah kalau ini kayaknya manisnya lebih mendominasi di Foodies daripada rempahnya. Menu kicik ini juga familiar nih di daerah Solo Foodies. Tapi kalau di Solo biasanya pakai daging sapi dan rasanya nggak full manis. Ada sentuhan gurih karena di-mix dengan kaldu sapi. Tapi kalau kicik Jogja, rasa manis dari kecap tuh emang menjadi bintang utamanya Foodies.
Sate Kletek Pangestu ini buka setiap hari ya foodies, dari jam setengah 11 siang hingga jam 9 malam. Jadi kalau sore-sore gini nih pengen nyate ya udah langsung gas ngeng aja ya foodies, cobain. Langsung datang sekarang juga. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.